Avengers! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mahasiswa Universitas Penyesaran Informatika Kampus Selipi, kelas 15-2A-26, dari mata kuliah pemrograman berbasis objek dengan dosen pengampu Bapak Riswandi Ishak Mkom, akan mempresentasikan tugas akhir kami yang telah kami buat menggunakan Gframe ABC NetBeans. Yang pertama, ada aplikasi konversi mata uang, dan yang kedua, ada aplikasi pemesanan tiket. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya dan kelompok saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya selaku ketua kelompok yaitu Fatailah Ahmad Rauf dengan NIM 15250279, dan kelompok saya Ahmad Ibnu Imjazi dengan NIM 15200730. Halo, saya Jansen Arianto dengan NIM 15250432. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Khairul Iksan dengan NIM 15250826. Halo, nama saya Fadila Muharram dengan NIM 15250965. Oke. Untuk proyek yang pertama yang kami akan bahas adalah aplikasi konversi mata uang. Aplikasi ini berfungsi untuk mengonversi nilai mata uang antara 3 jenis mata uang, yaitu rupiah, US dollar, dan euro. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan dari segi desain, lalu konsep OOP yang dipakai, source code, dan running program. Berikut adalah rancangan tampilan atau desain dari aplikasi konversi mata uang. Pertama, kami membuat G-panel utama berwarna background orange sebagai latar belakang dari seluruh komponen aplikasi ini, yang di dalamnya terdapat G-label dengan bertuliskan konversi mata uang dan garis pembatas. Selanjutnya terdapat 2 buah combo box, yaitu CB dari dan CB ke sebagai nama variabelnya, yang digunakan pengguna untuk memilih mata uang asal dan mata uang tujuan. Lalu ada 3 buah text field dengan variabel name text jumlah untuk memasukkan jumlah uang yang ingin dikonversi. Lalu ada text kurs untuk menampilkan nilai kurs secara otomatis sesuai mata uang yang dipilih, dan text total untuk menampilkan hasil akhir konversi. Lalu yang terakhir, terdapat juga 3 buah button, yaitu ada button hitung untuk memproses perhitungan konversi, button bersih untuk mengosongkan kembali seluruh input, dan button keluar untuk menutup aplikasi. Sekian dari rancangan desain dari aplikasi konversi mata uang. Selanjutnya kami akan masuk ke penjelasan konsep OOP yang diterapkan pada aplikasi ini. Baik, akan saya lanjutkan, dan sekarang kita masuk penjelasan encapsulation. Encapsulation adalah konsep yang membungkus data dan cara pengolahannya menjadi satu kesatuan dalam sebuah kelas, sehingga data tersebut tidak bisa diakses atau diubah sembarangan dari luar. Kegunaannya adalah menjaga keamanan dan konsistensi data, karena hanya kelas itu sendiri yang berhak mengatur bagaimana datanya digunakan atau diubah. Dalam program konversi mata uang ini, encapsulation diterapkan pada bagian yang menyimpan nilai kurs mata uang USD, Euro, atau Indonesia Rupiah. Nilai ini disimpan sebagai data milik program dan hanya bisa diproses melalui fungsi-fungsi tertentu yang sudah disediakan, bukan diubah langsung dari luar. Pada bagian ini, program mendeklarasikan 2 variabel bertipe double yang digunakan untuk menyimpan nilai kurs mata uang.
Tipe data double digunakan karena nilai kurs dapat berubah bilangan desimal, sehingga lebih fleksibel dibandingkan tipe data int. Kedua variabel ini disimpan sebagai bagian dari kelas aplikasi konversi mata uang, sehingga nilainya tidak dapat diakses atau diubah secara langsung dari luar kelas. Data kurs hanya dapat digunakan melalui proses yang telah disediakan program, seperti saat penggunaan memilih mata uang atau menekan tombol hitung. Jadi data disembunyikan dan hanya dapat diakses melalui fitur yang telah disediakan. Abstraction adalah konsep yang menyembunyikan proses rumit di balik sesuatu yang sederhana untuk digunakan, sehingga pengguna cukup memanggil satu perintah tanpa perlu memahami detail perhitungan di dalamnya. Kegunaannya adalah membuat program lebih mudah dipakai, dibaca, dan dikembangkan karena logika yang kompleks cukup ditulis satu kali lalu dipanggil ulang. Dalam program ini, abstraksi terlihat pada proses perhitungan konversi mata uang. Pengguna hanya perlu menekan tombol hitung tanpa perlu tahu bagaimana rumus konversinya bekerja di belakang layar. Misalnya, proses konversi lewat kurs perantara sebelum mendapatkan hasil akhir. Metode ini berfungsi untuk menghitung nilai kurs berdasarkan mata uang asal dan mata uang tujuan yang dipilih oleh pengguna. Metode ini memastikan bahwa konversi hanya dilakukan apabila kedua mata uang telah dipilih dengan benar. Apabila kedua mata uang berbeda, program akan mengambil nilai masing-masing mata uang dalam satuan rupiah menggunakan metode konversi ke IDR atau Indonesia rupiah. Setelah itu, nilai kurs dihitung dengan membagi nilai mata uang asal terhadap nilai mata uang tujuan. Metode update nilai kurs berfungsi untuk menampilkan nilai kurs berdasarkan mata uang asal dan mata uang tujuan yang dipilih oleh pengguna pada combo box. Program terlebih dahulu mengambil pilihan mata uang asal CB dari dan mata uang tujuan CB ke, kodenya seperti itu. Selanjutnya, metode memanggil get nilai kurs untuk memperoleh nilai kurs sesuai pilihan tersebut. Apabila nilai kurs tidak valid atau double NaN, maka kolom kurs konversi akan dikosongkan. Namun, jika nilai kurs valid, program akan memformat angka menggunakan decimal format agar tampil lebih rapi sebelum ditampilkan pada txt kurs. Metode ini berfungsi untuk mengubah satu unit mata uang menjadi nilainya dalam rupiah yang digunakan sebagai satuan perantara sebelum menghitung kurs antara dua mata uang. Jika mata uangnya IDR, nilainya tetap satu karena sudah dalam rupiah. Jika USD atau Euro, program mengambil nilai kurs yang sudah disimpan sebelumnya. Dan jika mata uang tidak dikenali, metode ini akan mengembalikan double NaN sebagai tanda nilai tidak valid. Bagian program lain yang memanggil metode ini, seperti get nilai kurs, tidak perlu mengetahui bagaimana proses pencocokan mata uang dilakukan di dalamnya, dan cukup memasukkan nama mata uang dan nilainya dalam rupiah langsung didapatkan. Metode hitung merupakan bagian utama dari aplikasi. Program membaca nominal uang yang dimasukkan pengguna, kemudian mengambil nilai kurs sesuai mata uang yang dipilih. Setelah itu dilakukan proses perkalian antara nominal dan kurs untuk memperoleh hasil konversi. Sebelum ditampilkan, hasil diformat agar lebih mudah dibaca. Selain itu, metode ini juga melakukan validasi input sehingga program dapat menangani kesalahan apabila pengguna memasukkan data yang tidak sesuai. Mulai dari pembacaan input, pengambilan kurs, perhitungan, hingga validasi disembunyikan di balik satu metode sederhana. Tombol hitung hanya perlu memanggil hitung tanpa perlu mengetahui detail langkah-langkah di dalamnya. Bagian ini merupakan kumpulan metode yang menangani aksi dari tombol dan combo box pada aplikasi. Ketika pengguna menekan tombol hitung, program cukup memanggil metode hitung tanpa perlu menuliskan ulang proses perhitungannya. Begitu pula saat tombol bersih ditekan, program cukup mengosongkan kembali seluruh kolom input dan mengembalikan combo box ke pilihan awal, serta tombol keluar yang langsung mengakhiri program. Sementara itu, saat pengguna mengganti pilihan pada CB dari atau CB ke, program otomatis memanggil
metode update nilai kurs untuk memperbarui nilai kurs sesuai mata uang yang dipilih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibriza. Kita masuk ke bagian running program. Cara kerja aplikasi konversi mata uang ini dimulai ketika pengguna memilih mata uang asal pada bagian input dari mata uang dan memilih mata uang tujuan pada bagian input ke mata uang. Setelah itu, pengguna memasukkan nominal uang yang ingin dikonversi ke dalam kolom jumlah mata uang. Selanjutnya, ketika tombol hitung ditekan, sistem akan membaca kedua pilihan mata uang tersebut. Kemudian menentukan nilai kurs yang sesuai dengan pasangan mata uang. Nilai kurs tersebut akan ditampilkan secara otomatis pada kolom kurs konversi agar pengguna mengetahui kurs yang digunakan dalam proses perhitungan. Setelah kurs diperoleh, sistem akan menghitung hasil konversi dengan mengalihkan atau membagi nominal sesuai dengan nilai kurs yang berlaku. Hasil perhitungan tersebut kemudian ditampilkan pada kolom total hasil, sehingga pengguna dapat langsung melihat nilai mata uang setelah dikonversi. Apabila pengguna ingin melakukan perhitungan baru, tombol bersih dapat digunakan untuk menghapus seluruh data yang telah diinput maupun hasil perhitungan sebelumnya. Dengan demikian, pengguna dapat memulai proses konversi kembali dari awal. Yang terakhir, apabila seluruh proses telah selesai dan aplikasi tidak lagi digunakan, pengguna dapat menekan tombol tutup untuk mengakhiri program dan menutup aplikasi. Oke, sebelumnya itu merupakan penjelasan mengenai proyek pertama, yaitu aplikasi konversi mata uang. Selanjutnya saya akan beralih ke proyek kedua, yaitu aplikasi pemesanan tiket bioskop. Di sini terdapat 4 pembahasan utama yang akan dijelaskan secara bertahap. Pertama adalah desain aplikasi, yaitu tampilan antarmuka yang digunakan oleh pengguna. Kedua adalah konsep OOP yang digunakan, yang menjelaskan bagaimana penerapan kelas, inheritance, dan metode pada aplikasi. Ketiga adalah coding, yaitu bagian-bagian penting dari program yang mendukung jalannya aplikasi. Terakhir adalah running program yang menunjukkan bagaimana aplikasi bekerja mulai dari proses input hingga menghasilkan output. Pada desain aplikasi pemesanan tiket bioskop ini terdapat 3 combo box yang digunakan sebagai media input dengan nama variabel CB film untuk memilih film yang akan ditonton, CB makanan, dan CB minuman untuk memilih minuman. Dengan adanya pilihan ini, pengguna dapat menentukan paket pesanan sesuai kebutuhan. Selanjutnya terdapat 3 tombol, yaitu tombol hitung total untuk menghitung keseluruhan biaya pemesanan, cetak struk untuk menampilkan ringkasan pesanan beserta total pembayaran, dan juga tombol tutup program untuk mengakhiri aplikasi. Terdapat sebuah teks area yang berfungsi sebagai tempat menampilkan struk pemesanan. Di dalamnya akan ditampilkan informasi mengenai film, makanan, dan juga minuman yang dipilih, lengkap dengan harga masing-masing serta total pembayaran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Jahze. Terima kasih Kak Ibriza. Masuk ke penerapan 4 pilar OOP pada sistem bioskop kita. Konsep pertama, encapsulation, yang diterapkan pada bagian yang menyimpan data setiap item pesanan, yaitu nama dan harga. Nilai ini disimpan sebagai data milik masing-masing item dan hanya bisa diakses melalui fungsi tertentu yang sudah disediakan. Penerapannya pada kode ini di bagian field nama dan harga dideklarasikan sebagai private, sehingga tidak dapat diakses atau diubah secara langsung dari luar kelas. Untuk mengambil nilainya, bagian program lain harus memanggil metode getNama dan getHarga yang sudah disediakan. Konsep kedua, abstraction. Program ini diterapkan pada bagian yang mendefinisikan bentuk umum dari sebuah item pesanan di bioskop.
tanpa menjelaskan detail kategorinya secara langsung. Bentuk umum ini nantinya harus dilengkapi lebih lanjut oleh setiap jenis item pesanan yang ada. Penerapannya di kelas item bioskop dideklarasikan sebagai abstrak kelas, dan metode get kategori di dalamnya juga bersifat abstrak, yang artinya belum memiliki isi atau implementasi. Kelas ini tidak dapat langsung dibuat objeknya, ia hanya berfungsi sebagai kerangka dasar yang mendefinisikan apa saja yang harus dimiliki oleh setiap item bioskop, tanpa menjelaskan detail kategorinya. Konsep ketiga, inheritance, adalah konsep yang memungkinkan sebuah bagian program mewarisi sifat dan kemampuan dari bagian program lain yang lebih umum, sehingga tidak perlu menulis ulang dari awal. Kegunaannya adalah menghemat penulisan program dan membuat struktur data lebih rapi, karena hal yang sama cukup didefinisikan sekali di tempat yang umum, lalu diturunkan ke bagian yang lebih spesifik. Dalam program ini, inheritance diterapkan pada 3 jenis pesanan bioskop, yaitu film, makanan, dan minuman. Ketiganya mewarisi bentuk umum item pesanan yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga otomatis memiliki data nama dan harga tanpa perlu menuliskannya ulang di masing-masing jenis pesanan. Penerapannya pada bagian ketiga kelas ini, ketiga yang menggunakan kata kunci extend item bioskop, yang berarti masing-masing mewarisi seluruh data dan metode dari kelas item bioskop, seperti nama, harga, get nama, dan get harga, tanpa perlu menuliskannya ulang. Pemanggilan supernama, harga di dalam konstruktor digunakan untuk meneruskan nilai nama dan harga ke induknya. Yang keempat, konsep OOP polymorphism adalah konsep yang memungkinkan satu bentuk perintah yang sama bergantung jenis data yang memanggilnya. Kegunaannya adalah membuat program lebih fleksibel, karena satu cara pemanggilan yang seragam bisa digunakan untuk berbagai jenis data tanpa perlu membedakan penanganannya satu persatu. Dalam program ini, polymorphism terlihat saat program menentukan kategori dari setiap item pesanan. Meskipun cara memanggilnya sama, hasil yang diberikan berbeda-beda tergantung jenis pesanannya. Selain itu, ketiga jenis pesanan ini juga dapat diperlakukan secara seragam saat dihitung total harganya meskipun jenisnya berbeda-beda. Penerapannya pada bagian pertama, metode get kategori dibuat ulang override secara berbeda-beda di setiap kelas turunan film. Mengembalikan film, makanan, mengembalikan makanan, dan minuman, mengembalikan minuman. Meskipun nama metodenya sama persis, isi atau hasilnya berbeda tergantung kelasnya. Pada bagian kedua, ketiga, objek yang berbeda jenis ini disimpan di dalam variabel bertipe item bioskop, yaitu tipe kelas induknya bukan tipe aslinya masing-masing. Meskipun begitu, saat metode get harga dipanggil dari ketiga objek tersebut dengan cara yang sama persis, program tetap mengembalikan hasil yang sesuai dengan jenis objek aslinya, sehingga bisa langsung dijumlahkan menjadi total harga. Itu tadi penjelasan kode dari 4 pilar OOP yang kami terapkan. Untuk bagian selanjutnya mengenai logika tombol pada grafis user interface akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Jansen Arianto. Saya di sini akan menjelaskan kode metode harga. Yang pertama, metode ini berfungsi untuk menentukan harga berdasarkan nama film, makanan, dan minuman yang dipilih pada combo box. Program ini menggunakan percabangan if, mencocokkan nama film dengan harga yang telah ditentukan. Jika nama film sesuai, metode akan mengembalikan return harga film tersebut. Jika tidak ada yang cocok, metode mengembalikan nilai 0 sebagai nilai default. Sini kita pakai private double, mendapatkan harga film, yaitu string nama if, nama equals yang film pertama yaitu Pacific Rim, itu dengan harga pengembalian yaitu 50.000. Ya, if yang kedua kita punya film The Ride dengan return 45.000 dan seterusnya, yaitu sampai return 0.
Yang kedua kita pakai private double mendapatkan harga makanan. Di sini kita pakai string nama, yaitu yang if pertama kita pakai satuan nama titik equals yang pertama makanan yaitu burger dengan harga return 35.000 sampai seterusnya. Yang ketiga kita double untuk mendapatkan harga minuman string, kita pakai string lagi. Yang metode if pertama yaitu nama equals, nama titik equals yang pertama air mineral, returnnya itu 10.000 sampai seterusnya, return 0. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, slide berikutnya itu kode metode btn hitung. Ketika tombol hitungnya diklik, maka program akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita mengambil data dari combo box. Nilai tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel bertipe string. Dan yang kedua, kita membuat objek, yaitu program membuat objek film, makanan, dan minuman. Yang kedua, selanjutnya yaitu konstruktor menerima nama, item, serta harga yang diperoleh dari metode penentuan harga. Dan yang selanjutnya lagi yaitu objek inilah yang akan nantinya digunakan dalam proses perhitungan. Oke, next string. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita di sini punya metode btn hitung. Di sini punya program yang memanggil harga dari setiap objek menggunakan metode get harga. Seluruh harga ini untuk memperoleh total pembayaran. Menampilkan hasil, yaitu setelah nota selesai disusun, program akan menampilkan hasil transaksi pada komponen di teks area menggunakan pada melihat rincian pesanan beserta total harga perhitungan. Oke, kita lihat tampilannya di sini, yaitu kita memakai private void lagi dengan kita isi di btn hitung action power format. Itu mengenal variable string yaitu nama film. Lanjut, yang kedua yaitu combo box makanan. Yang ketiga yaitu combo box minuman. Yaitu selanjutnya item film yang terpilih atau new film, nama film, terus harga film, terus item bioskop makanan yang terpilih new, yaitu nama-nama makanan tapi harga makanan. Dan yang ketiga yaitu item bioskop yaitu minuman terpilih new, di situ pilihin minuman. Itu selanjutnya double total film net harga, makanan terpilih get harga plus minuman terpilih get harga. Oke, kita di sini ada kode method button cetak, yaitu metode ini menjalankan saat tombol cetak stroke ditekan. Sebelum mencetak, program terlebih dahulu memeriksa apakah nota masih kosong. Jika iya, muncul peringatan agar pengguna menghitung total lebih. Bagian yang membuat metode ini istimewa dibanding yang lain adalah baris txt nota titik print yang tidak hanya memproses dari dalam program Java saja, melainkan langsung memanggil sistem cetak bawaan komputer sehingga membuka jendela dialog print seperti aplikasi lain. Pada umumnya, pengguna bisa memilih mencetak ke printer fisik atau menyimpan bagian file PDF karena melibatkan proses di luar kendali penuh program. Bagian ini dibungkus lalu menampilkan pesan sukses atau error sesuai hasilnya. Oke, kita lihat di sini programnya, yaitu dia memakai satuan private void, yaitu button cetak action private Java event action, yaitu mencapai percabangan if yaitu txt nota titik get txt simply blank with flip jaltis, yaitu hitung total lebih dahulu sebelum mencetak. Ini kita di sini yaitu membuat peringatannya. Dan return
Kita lanjut ke di sini ada try, boolean dicetak. Ada percabang lagi if, cetak, terus terakhir ada case. X getters error. Ini akan muncul ketika program error. Kita lanjut ke metode button tutup, yaitu metode ini dijalankan saat tombol tutup ditekan. Sebelum langsung menutup program, konfirmasi untuk memastikan menggunakan. Pengguna benar-benar ingin keluar. Program hanya untuk berhenti. Sistem exit jika pengguna memilih sistem yes. Jika memilih no, aplikasi tetap berjalan seperti biasa. Sistem atau program BTN tutup, action performed. Sini kita menggunakan int, konfirmasi untuk mengonfirmasi apakah yang user yang ingin menggunakan program itu benar-benar ingin keluar. Oke, mari kita akan lihat cara program ini bekerja. Oke, di sini kita sudah sampai ke slide di mana kita akan melihat program itu saat run. Oke. Nah, di sini kita masukkan nama film yang ingin kita tonton, yaitu kita masukkan pesanan makanan yang kita ingin makan, dan yang terakhir yaitu kita pilih minuman. Kita di sini pilih mineral. Oke, di sini lanjut. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa melihat kalau kita pencet hitung total, maka itu nota akan keluar. Dan ketika cetak struk, maka struknya akan keluar dan akan bisa dikirim ke PDF. Apabila kita pencet tombol tutup, maka program itu akan menanyakan atau mengonfirmasi jika user akan benar-benar ingin keluar atau tidak. Oke. Kita ini yaitu pada saat pemesanan, karena kita memilih yang pertama yaitu film The Ride yang harganya 45.000 dan makanannya di sini popcorn dan minumannya air mineral. Itu harganya 10.000. Jadi sini sudah tertera total yaitu seluruh harga jadi 105.000. Oke, kita lihat di sini seperti ada pantun yaitu hari Jumat menonton film bersama kekasih. Terima kasih telah memilih kami. Semoga harimu bahagia dan bersih. Asik. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Semoga program ini akan menjadi bermanfaat untuk yang lain. Sini saya juga punya pantun. Jalan-jalan ke rumah si Iksan, pulangnya ketemu Aura Kasih. Kita ucapkan sekian dan terima kasih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.